lagi sama aku Yuli di Auto Project YouTube channel. Sobat Top pencinta otomotif, balik lagi nih di part 2 seri mobil konsep yang keren banget tapi sayangnya nggak pernah diproduksi secara massal nih sahabat Toto. Di video sebelumnya kita sempat bahas 4 mobil konsep yang keren banget dan sempat menakjubkan dunia otomotif nih sahabat Toto. Tapi sayangnya hanya menjadi pajangan di museum atau hanya sebagai prototipe aja. Nah, di video kali ini kita bakal bahas lagi seri mobil konsep yang nggak kalah keren dan cerita unik di baliknya. Penasaran? Yuk kita bahas di Ngobrol seputar otomotif. Coba bayangin kalau seandainya mobil ini jadi dirilis secara massal, tapi kemungkinan proyek Esterio ini menjadi cikal bakal dari mobil Lamborghini Temerario yang rilis pada tahun 2024. Pertama, kita punya Lamborghini Esterion, mobil hybrid supercar yang Lamborghini rilis pada Paris Motor Show 2014. Tenaganya gila banget, gabungan mesin V10 dan 3 motor listrik yang totalnya bisa menghasilkan 910 tenaga kuda. Akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam cuma 3 detik aja loh. Ini jadi jawaban Lamborghini buat tren mobil hybrid, tapi sayangnya mereka lebih memilih fokus ke mobil bensin tradisional dan proyek Esterion harus dihentikan. Nah, Lamborghini Temerario ini lebih gila lagi dengan mengusung mesin 4000 cc twin turbo V8 dikombinasikan dengan 3 motor listrik, 2 di bagian depan dan 1 di bagian belakang. Kombinasi ini menghasilkan total output tenaga yang luar biasa besar, mencapai lebih dari 920 tenaga kuda. Dengan teknologi hybrid yang lebih canggih, Temerario membawa visi Lamborghini ke masa depan. Menggabungkan tenaga monster dan efisiensi, Esterion mungkin gak produksi massal, tapi jelas banget kalau dia membuka jalan buat era hybrid di supercar Lamborghini. Setelah melihat sejarah Esterion yang menjadi pioner Temerario, kita berlanjut ke Subaru yang gak kalah out of the box dengan konsep roadster unik mereka. Let's check out Subaru B9 Scrambler. Subaru B9 Scrambler ini benar-benar konsep yang gak biasa dari Subaru. Mobil ini pertama kali ditampilkan di Tokyo Motor Show 2003 dan yang bikin unik adalah desainnya yang terinspirasi dari warisan pesawat Subaru. Tema desain ini sebelumnya juga dipakai di Subaru B11S yang dipamerkan pada awal tahun 2003. Desain mobil ini diciptakan oleh Andreas Zapatinas dan banyak spekulasi muncul bahwa roadster Pontiac Solstice mungkin didasarkan pada platform yang sama dengan B9 Scrambler. Hal ini masuk akal karena pada saat itu General Motor memegang saham minoritas di perusahaan induk Subaru, yaitu Fuji Heavy Industry dari tahun 1999 hingga 2005. Meskipun konsep ini keren banget, Subaru akhirnya nggak bisa memproduksi B9 Scrambler secara massal karena biaya produksi yang terlalu tinggi. Sayang banget, padahal mobil ini punya potensi besar dengan desain yang groundbreaking, mulai dari tampilannya yang ramping hingga ke mesin dan suspensi unik yang dipakainya. Dari konsep roadster yang gagal produksi, kita berlanjut ke supercar Yamaha yang nyaris kenyataan. Banyak dari sahabat Toto pasti berpikir kalau dengar kata Yamaha, pasti kita mikirnya motor atau alat musik nih sahabat Toto. Tapi salah satu dari anak perusahaan Yamaha mencoba membuat mobil nih sahabat Toto. Yuk kita berlanjut ke Yamaha OX9911. Yamaha OX911 buatan Epsilon Teknologi, anak perusahaan Yamaha yang diluncurkan pada 1992. Mobil ini didesain oleh Takuya Yura dengan inspirasi dari Formula One. Dengan mesin V12 3,5 liter yang menghasilkan 400 HP. OX911 dijuluki sebagai mobil F1 versi legal dari Yamaha. Akselerasinya luar biasa, bisa mencapai 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 3,2 detik dengan kecepatan puncak 322 km per jam. Sayangnya, proyek ini terhenti karena resensi ekonomi Jepang saat itu, dan hanya 3 unit yang pernah dibuat, termasuk 1 prototipe. Yamaha terpaksa membatalkan produksi massal karena takut nggak ada pembeli di tengah krisis. Meskipun begitu, Yamaha OX9911 tetap dikenang sebagai salah satu supercar Jepang yang paling ikonik. Volkswagen W12 Nardo adalah salah satu bentuk usaha VW untuk bersaing di kelas supercar. VW ingin menunjukkan bahwa mereka bisa menciptakan mobil dengan performa tinggi yang bisa menyaingi Ferrari dan Lamborghini.
dengan mesin W12 6 liter yang mampu menghasilkan 600 HP. Namun, meskipun W12 Nardo memiliki potensi besar, VW akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek ini karena dianggap tidak cocok dengan identitas merek mereka yang lebih mainstream. VW lebih dikenal dengan mobil yang lebih terjangkau dan fokus pada pasar massal, sehingga supercar seperti W12 Nardo tidak masuk dalam strategi bisnis mereka. Tahun 2002, W12 Nardo memecahkan rekor dunia untuk kecepatan dan ketahanan, dengan mencatatkan jarak tempuh 7.740.576 km. Dalam 24 jam di lintasan Nardo dengan kecepatan rata-rata 322.891, menjadikannya salah satu mobil tercepat dalam sejarah otomotif, meskipun hanya dalam bentuk konsep. Tapi sayangnya cuma bisa kita lihat di museum atau acara-acara pameran saja. Walaupun nggak pernah benar-benar ngaspal, mobil-mobil ini tetap punya tempat khusus dalam sejarah otomotif. Oh iya, buat sahabat Oto, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channelnya Oto Project. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kita di TikTok dan Instagram @otoproject. Oto Project bikin mobil auto keren.